Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat-sehat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi sifat koligatif larutan. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis fenomena sifat koligatif larutan atau penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Menentukan molaritas suatu larutan. 2. Menentukan molalitas suatu larutan. 3. Menentukan fraksi mol zat terlarut dan pelarut dalam suatu larutan. B. Uraian materi. Sifat koligatif merupakan sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung dari sifat zat terlarut. Jumlah partikel zat terlarut dalam suatu larutan dinyatakan dalam suatu besaran, yaitu konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan yang kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah 3 jenis, yaitu 1. Molaritas, 2. molalitas, dan yang ketiga adalah fraksi mol. Pada mapel kimia kelas 10 telah dibahas materi konsep mol, khususnya pada penjembatan mol. Materi tersebut harus diingat kembali sebagai dasar atau prasyarat mempelajari materi tentang konsentrasi larutan berikut. 1. Molaritas. Molaritas menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan. Rumus di bawah ini: M sama dengan N per V, atau M sama dengan M kecil per MR dikali 1000 per volume, atau M sama dengan persen kali 10 kali rho atau dibagi MR. Keterangannya di mana M sama dengan molaritas, satuannya M. M massa sama dengan massa terlarut, satuannya adalah gram. Kemudian N sama dengan mol zat terlarut atau satuannya mol. MR sama dengan molekul relatif, satuannya gram per mol. Volume sama dengan volume, satuannya adalah liter atau mililiter. Persen sama dengan persen atau kadar zat. Rho atau massa jenis, satuannya gram per mililiter. Yang kedua, molalitas. Molalitas menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut. Rumus umumnya M kecil sama dengan gram per MR dikali 1000 per P dalam satuannya gram. Atau dengan rumus yang kedua, M sama dengan persen per MR dikali 1000 per 100 dikurang persen. Keterangan: M kecil sama dengan molalitas, satuannya M. Kemudian persen sama dengan persen kadar zat. Gram sama dengan massa terlarut, satuannya gram. MR sama dengan molekul relatif, satuannya gram per mol. P sama dengan massa pelarut, satuannya adalah gram. Yang ketiga, fraksi mol atau disingkat dengan X. Fraksi mol dalam kurung X menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Dalam suatu larutan terdapat 2 fraksi mol, yakni fraksi mol terlarut atau disingkat XT dan fraksi mol pelarut disingkat dengan XP. Rumus berikut di bawah ini: XT sama dengan NT per NT tambah NP. Atau rumus yang kedua, XP sama dengan NP per NT tambah NP. Kemudian
XT tambah XP sama dengan 1. Jadi, jumlah fraksi mol pelarut dan terlarut adalah 1. Keterangan titik 2. XT sama dengan fraksi mol saat terlarut. NT adalah mol saat terlarut. XP sama dengan fraksi mol saat pelarut. Kemudian NP adalah mol saat pelarut. P sama dengan massa pelarut, satuannya gram. Satu, sifat koligatif larutan. Pada kegiatan pembelajaran, siswa sudah mengetahui pengertian sifat koligatif. Pada sistem pelarut murni, titik didih, titik beku, tekanan uap, dan tekanan osmotik hanya akan dipengaruhi oleh molekul pelarut itu sendiri. Namun, dalam sistem larutan yang terdiri dari pelarut dan zat terlarut, keberadaan zat terlarut dalam suatu pelarut akan menyebabkan suatu perubahan tertentu. Pada keempat sifat pelarut tersebut, zat terlarut volatil mengakibatkan tekanan uap jenuh larutan lebih besar dari tekanan uap jenuh pelarut, sedangkan zat terlarut non-volatil cenderung menurunkan tekanan uap jenuh larutan. Adanya perubahan tekanan uap tersebut juga akan memberikan pengaruh terhadap titik didih dan titik beku larutan sehingga terjadi sifat koligatif larutan. Setelah melihat gambar di atas pada konsep perubahan sifat pada pelarut oleh zat terlarut non-volatil, berdasarkan gambar di atas, kita bisa menganalisa bahwa sifat koligatif larutan terdiri atas 4 sifat yang meliputi yang pertama penurunan tekanan uap, biasa disingkat dengan delta P. Yang kedua kenaikan titik didih yang disingkat dengan delta TB. Yang ketiga adalah penurunan titik beku atau disingkat dengan delta TF. Yang keempat tekanan osmotik atau disingkat dengan V. 2. Penurunan tekanan uap larutan. Penguapan adalah peristiwa yang terjadi ketika partikel-partikel zat cair meninggalkan kelompoknya. Semakin lemah gaya tarik-menarik antar molekul zat cair, semakin mudah zat cair tersebut menguap. Semakin mudah zat cair menguap, semakin besar pula tekanan uap jenuhnya. Banyaknya uap yang terbentuk di atas permukaan zat cair dinamakan dengan tekanan uap. Ketika partikel-partikel zat cair meninggalkan kelompoknya menjadi uap, di saat yang bersamaan uap tersebut akan kembali menjadi zat cair. Tekanan yang ditimbulkan pada saat terjadi kesetimbangan antara jumlah partikel zat cair menjadi uap dan jumlah uap menjadi zat cair disebut tekanan uap jenuh. Kita perhatikan ketiga gambar di atas. Yang pertama adalah A, kesetimbangan dinamis. Yang kedua bagian B, glukosa, penambahan glukosa. Yang ketiga bagian C, kesetimbangan dinamis. Jadi ketiga gambar di atas disebut penurunan tekanan uap larutan glukosa. Berdasarkan eksperimen Mary Francois Roule pada tahun 1878, pada suatu larutan, partikel-partikel zat terlarut akan menghalangi gerak molekul pelarut untuk berubah dari bentuk cair menjadi bentuk uap, sehingga tekanan uap jenuh larutan menjadi lebih rendah dari tekanan uap jenuh larutan murni. Adapun bunyi hukum Raoul yang berkaitan dengan penurunan tekanan uap adalah sebagai berikut. 2. A. Penurunan tekanan uap jenuh tergantung pada jumlah partikel zat terlarut. B. Penurunan tekanan uap jenuh berbanding lurus dengan fraksi mol zat terlarut.
Sehingga semakin besar nilai fraksi mol saat terlarut, maka tekanan uap larutan akan semakin rendah. Dari hukum Raoult tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta P sama dengan XT dikali P0. Apabila tekanan uap larut di atas, larutan dilambangkan dengan P, maka delta P sama dengan P0 dikurang P. Jika komponen larutan terdiri pelarut dan saat terlarut, dengan tetapan rumus berikut, XP tambah XT sama dengan 1, maka ST 1 dikurang XP. Persamaan akan menjadi delta P sama dengan ST dikali P0, di mana P0 dikurang P sama dengan dalam kurung 1 dikurang SP tutup kurung dikali P0. P0 dikurang P sama dengan P0 dikurang SP dikali P0, sehingga turunan rumus di atas itu menjadi P sama dengan XP dikali P0. Keterangan titik 2, delta P sama dengan penurunan tekanan uap. Kemudian satuannya milimeter Hg. Kemudian XP, fraksi mol pelarut. XT sama dengan fraksi mol saat terlarut. P0 sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murni, satuannya milimeter Hg. P sama dengan tekanan uap pelarutan, satuannya milimeter Hg. Selanjutnya adalah penurunan titik beku. Dari uraian materi, kita lihat gambar di atas. Yang pertama itu gambar es putar sebelah kiri dan sebelah kanan adalah memasak sayuran. Hal apakah yang terpikir olehmu? Mengapa es putar di dalam gerobak tetap dingin, walaupun sudah berkeliling dalam waktu yang lama? Apakah si penjual membawa kulkasnya? Lalu bagaimana menjaga agar es putarnya tetap membeku? Atau mengapa pada saat memasak sayuran, garam selalu ditambahkan setelah air mendidih? Dari gambar tersebut, yang pertama bisa kita lihat bahwa es putar adalah es krim. Untuk masyarakat kelas bawah, selain rasanya yang enak, harganya juga cukup murah dan terjangkau. Ada hal yang menarik dari para penjual es putar ini. Mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menjual es mereka tanpa membawa lemari es atau kulkas, hanya membawa gerobak. Mereka yang berisi es batu secukupnya, tetapi es putar atau es tong-tong mereka tidak mencair. Padahal hampir seharian mereka menjajakan dagangan mereka. Mereka hanya menambahkan garam pada es batu yang mereka bawa untuk menjaga es putar. Mereka tidak cepat mencair. Sama halnya dengan proses memasak yang terdapat pada gambar di sebelahnya tersebut. Ketika memasak sayuran, penambahan garam selalu dilakukan setelah air mendidih, agar proses memasak tidak memakan waktu yang lama. Berdasarkan kedua fenomena tersebut, maka mari kita perhatikan bagaimana penjelasan ilmiahnya. Berdasarkan kedua fenomena tersebut, maka mari kita perhatikan bagaimana penjelasan ilmiahnya. 1. Penurunan titik beku. Titik beku larutan adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya atau titik di mana air mulai membeku. Titik beku normal suatu saat adalah suhu pada saat meleleh atau membeku pada tekanan 1 atm atau dalam keadaan normal. Tekanan luar tidak terlalu berpengaruh pada titik beku. Pada tekanan 760 mm Hg, air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Dari gambar 4 di atas, pengaruh saat terlarut terhadap proses pembekuan pelarut. Jika suatu saat terlarut ditambahkan pada suatu pelarut murni hingga membentuk larutan, maka titik beku pelarut murni
akan mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena molekul-molekul pelarut susah berubah menjadi fase cair, karena partikel terlarut menghalangi pergerakan partikel pelarut. Misalnya, titik beku normal air adalah 0 derajat Celcius. Namun dengan adanya zat terlarut pada suhu 0 derajat Celcius, air belum membeku menjadi selisih titik beku pelarut di mana TF0 dengan titik beku larutan TF disebut penurunan titik beku atau delta TF. Dari penjelasan di atas bisa diturunkan ke dalam sebuah rumus yaitu delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan atau delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Menurut hukum Beckmann dan Rolle bahwa penurunan titik beku dan kenaikan titik didih berbanding langsung dengan molalitas yang terlarut di dalamnya, di mana rumusnya ATF sama dengan M kali KF. Dalam aplikasi penurunan titik beku, A. Membuat campuran pendingin pada es putar. Untuk membuat es putar diperlukan yang namanya cairan pendingin. Cairan pendingin merupakan larutan berair yang memiliki titik beku jauh di bawah 0 derajat Celcius. Secara sederhana, cairan pendingin dibuat dengan melarutkan berbagai jenis garam ke kepingan es batu. Pada pembuatan es putar, cairan pendingin dibuat dengan mencampurkan garam dapur dengan kepingan es batu dalam sebuah bejana berlapis kayu. Pada pencampuran itu, es batu akan mencair, sedangkan suhu campuran turun. Sementara itu, campuran bahan pembuat es putar dimasukkan dalam bejana lain yang terbuat dari bahan stainless steel. Bejana ini kemudian dimasukkan ke dalam cairan pendingin, sambil terus-menerus diaduk sehingga campuran membeku. B. Membuat zat anti beku pada radiator mobil. Mungkin kalian akan berpikir, bagaimana bisa air radiator di negara yang memiliki 4 musim tidak membeku pada musim salju? Seharusnya di daerah yang memiliki iklim dingin, air radiator pada mobil akan mudah sekali membeku. Jika air radiator membeku, maka akan merusak komponen mobil tersebut. Untuk mengatasi agar air radiator tidak mudah membeku, maka tambahkan cairan yang sulit membeku yakni etilen glikol. Dengan penambahan cairan ini, nantinya air radiator tidak mudah membeku karena terjadi penurunan titik beku cairan radiator. C. Mencairkan salju di jalan raya. Di negara-negara yang mengalami musim salju, mobil akan mengalami kesulitan saat melintasi jalan raya karena jalan raya tertutup salju yang cukup tebal. Salju ini bisa menyebabkan kendaraan tergelincir atau selip karena licin sehingga perlu dibersihkan. Untuk membersihkan salju di jalan raya biasanya ditaburi dengan campuran garam, NaCl, dan CaCl2. Penaburan garam ini akan menurunkan titik beku salju tersebut sehingga salju kembali menjadi air. Semakin tinggi konsentrasi garam, maka makin menurun titik bekunya, sehingga salju akan semakin banyak yang mencair. D. Anti beku dalam tubuh hewan. Tahukah kamu kenapa hewan yang berada di kutub utara maupun di kutub selatan tidak membeku atau mati? Hal ini disebabkan karena dalam tubuh hewan tersebut terdapat zat anti beku, sehingga hewan yang berada di daerah yang beriklim sangat dingin mampu bertahan hidup. E. Penambahan anti beku pada minyak kelapa. Jika kita membuat minyak kelapa tradisional, minyak yang dihasilkan akan cepat membeku. Pada pagi hari, minyak kelapa akan membeku karena memiliki titik beku yang tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada minyak kelapa ditambahkan garam-garaman atau vitamin E agar terjadi penurunan titik beku, sehingga minyak kelapa tidak mudah membeku pada suhu rendah.